Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Menanggapi pertanyaan daripada teman-teman yang menanyakan tentang masalah apakah boleh menjual ataupun menjadikan upah kepada orang yang tukang menyembelihnya, kepalanya ataupun kulitnya diberikan kepada yang sebagai upah kepada orang yang menyembelih. Itu itu yang pertama, pertanyaan pertama, apakah boleh dagingnya atau kulitnya atau kepalanya diberikan kepada tukang menyembelih dan menjual dagingnya? Oke, langsung saya jawab. Yang pertama, tentang menjual dagingnya. Menjual daging kurban itu adalah tidak boleh, ya, tidak boleh. Dan juga menjadikan upah kepada orang tukang jagal itu hukumnya juga tidak boleh. Maksudnya tidak boleh di sini apa? Artinya adalah haram. Haram itu ya tidak boleh dikerjakan, mendapatkan dosa kalau dikerjakan. Kurban itu dalam masalah ini adalah itu ada dua, ada yang nazar, kurban wajib atau nazar, yang kedua adalah kurban sunnah. Ketika kurban sunnah, maka dagingnya itu sepertiganya itu boleh dimakan oleh diri sendiri, yang lainnya diberikan kepada yang lain. Sepertiganya itu maksimal. Kemudian kulitnya itu boleh dimanfaatkan kalau kurban sunnah, boleh ya itu boleh dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, kalau kurban wajib atau nazar itu wajib disedekahkan semuanya. Orang yang berkurban tidak boleh memakan daging kurban, itu tidak boleh. Dan orang yang mudhahi atau orang yang menyembelih itu boleh memanfaatkan, semisal kulitnya itu boleh dimanfaatkan. Dari mana? Itu ada satu di kitab Al-Majmu', ya, dan yang kedua di kitab Al-Bajuri. Oke, saya bacakan di kitab Al-Bajuri itu dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu bai'u syai'in minal udhiyati nadharan kana aw tatawuan. Tidak boleh menjual dagingnya hewan kurban, baik berupa kurban nazar ataupun kurban yang tatawu, yang sunnah, itu tidak boleh dijual. Terus yang kedua, di kitab Al-Bajuri juga dijelaskan bro, kalau ini dijelaskan falaisa ayyantafi'a bijildiha ka ayyaj'alahu farwatan walahu i'aratuha kama lahu ijaratuhu. Maka tidak boleh kulitnya itu dijadikan sebagai, diambil manfaatnya, dijadikan farwah itu kayak wadah itu. Tidak boleh seperti itu kan, itu kalau kurban wajib. Kemudian ini kalau seumpamanya daging kurban sudah terlanjur diberikan kepada fakir miskin, ya, fakir miskin ataupun diberikan kepada orang kaya, itu ada dua. Kalau diberikan kepada orang yang fakir miskin, maka statusnya itu namanya tamlik, boleh dijual. Berarti kalau tamlik itu tasarrufuhu nahwul ba', boleh dijual belikan kalau sudah berada di tangannya orang yang fakir miskin. Kalau seumpamanya daging kurban itu sudah berada di tangannya orang yang kaya, maka tasarrufnya itu adalah cuma sebagai suguhan atau tasadduk, boleh dimakan saja kalau diberikan kepada orang kaya. Dari mana dasar ataupun landasannya? Nih, ada di kitab Buiyatul Mustarsyidin Sahifah 423. Ini asalnya dari Far'un. Bismillahirrahmanirrahim. Walil fakiri at-tasarrufu fil ma'khudhi walau binahwil bai'il musallama limilkihi ma yu'tahu. Jadi orang yang fakir tasarruf
tasarrufnya di dalam daging yang sudah diambil, yang sudah diterima, itu tasarrufnya itu boleh dijual kalau orang fakir miskin. Tapi kalau orang kaya, kenapa orang miskin tadi itu tidak artinya diperbolehkan menjual? Karena limilkihi ma yu'tahu, karena sudah berstatus milik. Yang kedua, bi khilafi al-ghaniyyi falaisa lahu nahwul bai'i. Kalau orang kaya itu tidak boleh menjual daging kurban. Bal lahu at-tasarrufu fil muhda lahu atau fil mahdi lahu binahwi aklin wa tasadduqin. Bahkan tasarruf yang sudah yang atau hak yang diterima oleh si kaya, daging kurban diterima oleh orang kaya, itu adalah makan, boleh dimakan, boleh disedekahkan kepada orang lain, dan juga dijadikan suguhan dalam tamu menamu itu boleh. Walau liganiyin, atau disuguhkan lagi kepada orang yang kaya. Dan tidak apa-apa. Li'anna ghayatahu annahu kal mudhahi nafsihi qalahu fit tuhfah wan nihayah. Karena pada akhir-akhirnya, pada puncak-puncaknya orang kaya itu sama seperti orang yang menyembelih orang kaya itu. Makanya boleh diberikan kepada orang lain yang kaya juga. Itu ada di kitab Bughiyah. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana seumpamanya kurban pada awal tahun sampai pada malam hari raya ternyata mati pada ketika mau disembelih malamnya, ternyata goncang atau gelupuk bahasa Maduranya itu. Bagaimana kalau seperti itu? Ataupun kalau tidak mati, ternyata hewannya itu dicuri atau hilang, bagaimana? Apakah tetap mengganti nantinya? Maka saya jawab dari segi fikih ya. Ini kalau hewannya hilang, kalau hewannya itu dicuri ataupun mati, maka sebenarnya orang yang mau berkurban itu sudah niat mau menyembelih hewan kurban dan ternyata mati, maka niatnya itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, makanya kan di kaidah fikih an-niyatu khairun min amalihi. Tetap dicatat sama Allah. Masalah mengganti tidak menggantinya, maka itu tidak wajib mengganti bagi dirinya, baik itu hilang sebelum atau sesudahnya waktu kurban hari H itu, ataupun dicuri ataupun mati, maka itu tidak wajib mengganti. Ada dasarnya apa enggak? Maka dasarnya diambil dari dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan juga kitab Al-Um. Yang pertama saya bacakan di kitab Al-Um. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ishtara ar-rajulu ad-dhahiyata fa aujabaha aw lam yujibha famatat aw dallat aw suriqat fala badala alaihi. Ketika seseorang itu membeli hewan kurban, hewan kurbannya baik diwajibkan artinya dinadarkan atau tidak diwajibkan artinya menjadi hewan yang kurban sunat sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian mati atau hilang atau dicuri, maka fala badalalahu, maka tidak ada kewajiban mengganti bagi orang yang menjadi mudhahi atau orang yang mau berkurban. Itu yang di kitab Al-Um. Yang kedua di kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj ini di syarwaninya juga ada. Qauluhu fa in talifat aw dallat aw suriqat aw ta'ayyabat bi'aibin yamna'u al-ijza'a qablahu aw waqtal udhiyah. Waktunya hari H bi ghairi tafritin. Nah, ini bi ghairi tafritin. Au fihi qabla tamakkunihi min zabiha wa bi ghairi tafritin fala syai'ah. Jadi kalau seumpamanya ada panitia yang dipasrahkan menyembelih hewan kurban, ternyata hilang, panitianya itu tidak tafrid. Tafrid itu bahasa kita adalah lalai, lengah, tidak menjaga. Bahasa kita tidak di bahasa Indonesia yang ditalain itu diikat,
Umpamanya hewannya ndak diikat, letakkan di tengah lapangan, dicuri orang, artinya sembrono berarti yang menjaga berarti. Kalau sembrono maka ya ya harus dibelikan sama yang menjaga. Kalau sudah diletakkan di dalam kandang, umpamanya sudah diletakkan di dalam kandang, maka fala syai'a alaihi ay fala yalzamuhu badaluha li zawali milkihi anha, karena sudah hendak punya kepemilikan. Hmm. Kalau udah punya pemilikan ya sudah gak wajib. Dari sini bisa kita pahami bahwa kalau hilang ataupun dicuri orang ataupun mati maka tidak wajib mengganti dengan bighairi tafritin, kalau tidak sembrono. Kalau tidak diikat ya lain lagi, sembrono berarti dia. Ini bisa dicek dalam dasarnya, referensinya ataupun kitabnya, karangannya Syekh Zakaria Al Ansori, namanya kitab, nama kitabnya adalah Tuhfatul Muhtaj. Mungkin sampai di sini dulu dari saya, semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan keilmuan, karena pada hari ini yang sangat penting adalah ilmu. Ya, karena zaman sekarang sudah marak orang-orang yang ahli pidato. Rasulullah. Dah, akhirnya ini wala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.